warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tatkala anak yang baru lahir itu harus dikasih makan yang halus-halus, termasuk ASI itu halus. Nggak boleh dikasih nasi jagung, getuk, keripik, apalagi jagung nanangan itu, jagung gorengan, nggak boleh. Ini alam. Tatkala kau paksa anak yang baru lahir dengan makanan-makanan yang mestinya tidak boleh dimakan, berakibat fatal. Melembunglah, nggak bisa ngentutlah, akhirnya sakit semuanya. Itu anak baru lahir. Lan jenengan baru lahir apa mboten? Halo. Brewok amane. Kita di dalam dunia Islam ada golongan am. Am itu golongan umum. Golongan umum pelajarannya itu mayoritas. Itu membahas tentang ibadatul jawareh, hukum yang berbangsa jasmaniah disebut a'mal. Perilaku-perilaku yang timbul dari jasmani. Ini biasanya dilakukan oleh seseorang pada tahapan umur. Mulai masuk batasan akil baligh sampai maksimal itu 30 bahkan 25 tahun. Jenengan yang hadir umur berapa? Ada yang 50, ada yang suida, ada di bawah 25, ada. Kalau ada terus masuk di Jaya Baru itu luar
biasa. Kalau di atas 30 mah biasa. Apalagi saya melihat yang sudah masuk kholwat di sini biasa karena sudah bau tanah. Allah, bau tanah. Tapi coba di luar sana kita lihat, ya Allah, bahkan sampai umur 70-80 pun dia belum sadarkan diri. Mulai kecil sampai umur 70 makan ASI atau minum ASI, air susu. Susu, nggak pernah nasi, nggak pernah apa. Ya Allah, ASI itu loh, apa namanya, keluarnya itu nggak terus menerus. ASInya habis, tinggal susunya, jadi kemput. Yes, mimi susu tok, nggak metu. Nggak metu apa nih? Cairannya nggak metu. Akhirnya jangan heran kalau sifat basirohmu itu kurus banget. Basariyahmu itu lemung. Mestinya Anda berhentilah minum ASI, beralihlah makan atau minum selain daripada ASI, karena waktumu sudah habis. Udah habis. Bapak Ibu, lawong mulai kecil sampai umur 60 ASI terus, dikasih makanan yang lain nggak mau, tetap ASI. Berarti ada anak kecil umur 60 tahun. Ada, Bon. Apa maksudnya? Kita manusia Bapak Ibu harus memikirkan tentang masalah kebutuhan. Baik kebutuhan jasmani, lebih-lebih kebutuhan rohani. Apa yang dibutuhkan jasmani, hal-hal yang ada kaitannya dengan apa yang disebut kesenangan dunia atau syahwatud dunia, itu kebutuhan jasmani. Tidak punya istri, ya lekas nikah. Kalau ada yang dinikahi. Perutmu lapar, ya makan. Kalau ada yang dimakan. Terus kalau enggak ada, ya cari dong. Cari. Kau tidak punya rumah, ya cari rumah. Mosok kalah sama keong. Ya. Itu mah man aradad dunya fa'alaihi bi ilmin. Saya tidak ngajarkan tentang masalah itu. Cuman saya akan bicara tentang kebutuhan rohani. Sampai umur berapapun kau, tatkala masih repot, masih sibuk, masih gentayangan mencari kebutuhan jasmani, nggak ada batasnya, hatta zurtumul, sampai mati pun terus. Lalu melalaikan kebutuhan rohani. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Kanjeng Nabi terhadap umatnya. Sehingga muncullah satu
makalah waman aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Kau harus cari kebutuhan ruhaniyahmu. Berarti ini ada kaitannya dengan akhirat. Akhirat itu berarti ada kaitannya dengan hidup. Hidup berarti ada kaitannya dengan Allah. Di dalamnya hidup itu. Bon. Berkenaan dengan hal ini, bagaimana pendapat orang-orang yang sampai umurnya tua, ilmunya sampai setinggi langit, ilmu dunia, terus dikasih makanan ruhaniyah tentang dinu tauhid, bagaimana pendapatnya? Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 45 ya. Az-Zumar ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukira, tatkalane den jelasake. Wa idza dzukira lan tatkalane den tutur den jelasake apa Allahu wahdah, pelajaran-pelajaran untuk mengesahkan Allah. Ini wa idza dzukira tatkalane den jelasake apa Allahu wahdahu, ilmu ajaran yang berkenaan untuk mengesahkan Allah, maka isma azzat mongko dadi mangkel. Tahu mangkel? Mongko dadi kesal apa qulubul ladzina la yu'minuna, piro-piro atine wong yang tidak beriman bil akhirati, tentang kahanan musyahadah. Bil akhirati, tentang zona hakikat makrifat. Bahasane ngene, kejeron. Tahu kejeron? Ilmune gak nutut wong kene. Iki wong umum tok, duduk wong khos utawa khawasul khawas. Iki arek bayi, ngomongi lho ngono. Iki arek bayi ojo didepno saka jagung. Bayi kok brengosen. Bayi tuwek ya deh. Kapan batasamu gak dadi bayi ku kapan? Umurmu lho, jembutmu wis poteh. Lho nggih. Ada yang tidak hanya rambutnya putih, jenggote ya putih, sembarang wis putih. Nguniku jawabannya apa? Kejeron, durung wayahe, ya nek bongkok ngono wayahe. Bapak Ibu mohon maaf. Ini Al-Quran memberikan satu penjelasan bahwasanya Allah wahdah, ilmu ajaran dinu tauhid untuk mengesahkan pada Allah tatkala dikasihkan terhadap orang-orang qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, mendal alias ditolak alias kesal hatinya. Hati ini lho Pak, kerut-kerut, tahu kerut-kerut? Wis gak betah balas oleh lungguh.
Tak kira sih kebelet nih sing ngenang ini. Nang jeding, iya nang jeding, gak balik. Loh, ini Quran. Fakta di lapangan kita nggak bicara orang lain, bicara diri sendiri dulu seperti itu. Kejeron, gak lutut. Ini wong umum, nyun sewu. Aslinya Allahu wahdah, ilmu tentang Allah, mengesahkan Allah itu untuk orang awam. Dan orang khawasul khawas, wes gena, lala apa kok nguyahi segor? Iki kalau kita bicara, ini loh kebutuhan siapa sih yang paling penting? Mereka yang masih jenengan wes paham, ketika itu datang bagi Anda sebagai al-bashir, kabar baik. Jadi sebagai kabar baik untuk panjenengan lah, bagi mereka an-nadhir sebagai peringatan. Jangan jangan jadi anak kecil terus kau. Kau sudah umur sebegitu, di atas 25. Ada yang 40, ada yang 50. Bapak Ibu, mungkin lewat ayat ini sedikit bisa menggetarkan hati orang-orang awam untuk melihat zaman yang sudah puncak ini, mohon maaf, untuk lekas kembali mencari kebutuhan rohaniah tentang dinut tauhid. Fenomena di zaman ini Anda sudah tidak heran lagi melihat bagaimana Palestina tanpa ada program. Ketika ada peperangan di situ dengan sendirinya umat Islam di Timur Tengah bersatu untuk merapatkan barisan. Ada apa ini? Mungkin sejarah dibuka di dalam surat Al-Isra. Ya. Ada di situ terkait masalah peperangan ini. Sebelum terjadi itu sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Isra. Kita tidak membahas sopo sing menang, sopo sing kalah. Itu bagi Anda sebagai ayat, sebagai tanda. Yang tanda itu menyimpan satu maksud. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini alam. Alam ini ayat juga tercipta. Dan ini juga tertuang di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat mana yang kalah dan mana yang menang, itu sudah jelas di situ. Wa idza dzukira, lan tatkalane den jelasake den bahas alladzina ing wong akeh min dunihi kang sakliyane, yang dijelasno iku min dunillahi kang sakliyane Allah wahdah. Kalau yang dibahas itu adalah tentang bagaimana Anda menjadi mewah dunia Anda, maka wa idzan lan tumataan hum utawi mereka iku yastabsyiruna, senang sekali, senang sekali. Kalau dibahaskan tentang masalah ilmu, bagaimana caranya saya punya hutang dan lekas lunas,
bagaimana ekonomiku itu yang sekarang buruk menjadi baik, itu kan ilmu tentang dunia, ya tak? Lu semangat Pak Bu, sampai yang warungnya gak payu iku cari dukun, cari jalan bagaimana warungnya rame. Kamu sudah pegang sirul asro, sampun. Tapi niki lho warung kula situ mawon mboten rame, piye amri rame. Lu gak apa-apa tah awakmu. Mboten napa-napa. Ketika saat memang dikasihkan rame ini 5 kali lipat, bingung gak zikir. Sebab sibuk dengan rame. Wis mau zikir si repot sampai maghrib gak malih. Terus lapar, piye Gus gini, kula niki obongen warungmu. Gini, memang apa yang ada kaitannya dengan jasmani itu penting Pak, karena kita masih ada di dunia. Tapi jangan sampai mengalahkan kepentingan yang paling penting, yaitu urusan ruhaniyahmu pada Allah. Makanya saya tanya, sudah melakukan kholwat sampun, dikiri nggih sampun. Sakniki kula niki bingung, warung wonten tapi sepi. Maksudmu pingin rame, gak apa-apa ta, mboten napa-napa. Zikirmu kok piye? Pun kula jagani tenan. Ya Allah Pak, ketika saat dihadapkan Allah anugerah berupa keramaian warungnya itu sampai ramene notok 3 kali lipat, akhiri kepontal-pontal di kiri. Tahu kepontal-pontal? Rusak di kiri. Piye? Ya bukannya takon ngobong, ya gak lah, guyon ya. Ya dandanono maneh dikirmu iku. Dandanono. Benahi lagi lah dzikirmu itu, bagaimana cara kau membenahinya. Kan sudah sering saya katakan, setiap saat dan waktu kita makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Munculnya perkara itu paling tidak dirimu itu memegang teguh tali Allah, yaitu zikir tersebut. Bapak Ibu, kita telah menemukan satu ayat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ternyata kebanyakan yang dibahas iki Allahu khalaqakum aja, wa ma ta'malun gak disentuh. Iya. Secara akal kita sudah bisa menerima kalau kita ini makhluk diciptakan Allah. Tapi ayat yang berikutnya gak dibaca, wa ma ta'malun, apa yang muncul dan timbul dalam dirimu itu datangnya dari Allah, gak dibahas. Berarti sepotong-sepotong. Artinya gini Pak Bu, umat Islam ini khususnya, umumnya umat manusia, sibuk mentingkan apa yang menjadi kebutuhan jasmaniah, sehingga ilmu sampai kemanapun ini dicari. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, dicari ujung timur lah. Kalau toh itu memang solusinya, akan kucari. Siapa di antara jenengan, gak usah ngacung, yang pernah ngalami satu kejadian ingin menjadi uangnya berganda-ganda,
akhirnya digandakan dengan iming-iming mungkin 1 juta menjadi 1 miliar. Gak usah ngacung. Ternyata gak digandakan, digadaikan. Gadai ini gak metu pisan. Gak usah jenengan adik ngacung-ngacung. Sing merasa aja ketipu kau. Mohon maaf, ada yang model, mohon maaf, model gini, uang Pak Karno, ingat uang Pak Karno, kekayaan Pak Karno, ingat ya. Kita ditarik uang dulu yang alasannya modusnya untuk buat tumpeng lah, buat bla 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 lah. Saya ingatkan, saya berani mengingatkan, aku juga pernah tertipu. Iya, pernah tertipu saya. Itu semuanya adalah omong gombal, ya, omong gombal. Oh, dibuat beli Menyan, dibuat beli Yosua. Ini nanti kalau ini semua cukup, apa namanya, persyaratannya muncul sendiri. Buat apa mencalonkan kepala desa, buat apa mencalonkan bupati, bahkan gubernur, bahkan presiden. Udah, berhentilah kau mencari acara-acara seperti ini. Berhenti aja. Yang alasannya nanti muncul berapa miliar lagi itu toh. Udah bos, lereno olehmu melaku seperti itu, tak ingatkan. Gak muncul, gak muncul. Tapi kita kadang belum tahu, diceramai, ya lah. Ketarik kita. Iya nanti hutangku ini, waduh. Udah. Sampai jangan pernah mau. Ini mah semuanya itu man aroda dunya, yang secara akal mohon maaf. Lalapo sampai itu adik mencari orang itu untuk mengeluarkan duit uang berapa juta. Nah, nek munculnya betul-betul begitu banyak, duitmu sendiri buatan terus kok biar muncul sing kaya kamu sendiri. Logikanya mengapa gak gitu? Gitu aja. Kok yo mencari korban? Sing dicari pernah ketipu, yo gak percaya. Lah ngono kuwi, apa jaminannya kalau tidak keluar? Gak iso jawab. Yo gak iso balik. Wis dadi Yosua, wis dadi begini. Allah Pak, umurmu iku kari dilu, ya, tinggal sebentar, jangan cari masalah. Udah sibuk no hatimu itu untuk kembali caranya pada Allah dengan benar, mengingat sisa umurmu tinggal sedikit. Ngapain bikin persoalan? Hablum minan nas. Udahlah, tatanan hablum minallahmu. Bun, kita khusus membahas tentang masalah Allahu wahdah, ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran sesuai dengan fakta, dan ini saya alami sendiri ketika saat apa wahdah, Allahu wahdah, ajaran dinu tauhid itu kami sampaikan di tengah-tengah masyarakat
Allah ya Karim, saya gak kaget karena Qur'annya sudah ada. Mesti dia hatinya kesal. Walaupun saya tidak ngomong hatimu mangkel ya, gak usah gitu karena Qur'annya sudah mengatakan hati ini kesal. Hatiku rasanya panas, Pak. Si umur sakmono wae, si uyuhku wae, omongan wis kecerot. Biasa, gitu itu biasa. Biasa. Memang Qur'annya seperti ini. Jangankan yang lebih muda dari yang menyampaikan gak percaya, yang lebih tua aja malah gak gelem, gak mau. Beban, Pak. Wong aku iki orang yang ditokohkan nasional kok. Kok mau saya di bawahnya? Nggak mau nggak mau. Inilah Quran, Pak. Fakta di lapangan memang seperti itu. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita ketika saat berbenturan menghadapi orang-orang seperti itu, dan juga mungkin lebih-lebih orang dekat kita, entah itu suami, istri, anak, saudara. Gini, Pak. Kul, katakan Muhammad, inni ana nadhirum mubin. Katakan Muhammad, jenengan harus gini, saya sesungguhnya saya hanya menyampaikan aja. Urusan percaya dan tidak percaya itu bukan urusan kita. Jangan harus kita paksakan mereka harus percaya, jangan. Dengan gaya, cara, model dakwahmu, tausiahmu terhadap anak dan istri atau umat itu bagaimana, silahkan. Tapi jangan sampai masuk ke ranah mau dan tidak menerimanya, jangan. Cukup hatimu memberikan maklum. Wong arek bayi kok didatangkan nasi jago, gitu aja. Udah, maklumi. Lah wong anak bayi ya nggak mau lah, Pak, makan nasi jagung, nggak mau. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena di dalam qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah itu kehijaban. Hidayah yang akan masuk ikut tertutup, terhijabi, terhalangi dengan perkara yang mereka sukai, yaitu hubud dunya. Mendal akhirnya. Mendal. Kasih maklum, karena pedoman anak kecil gak mungkin anak bayi mau makan nasi jagung, gitu aja. Sampeyan tunggu besarnya, Pak, ya. Kapan yo besarnya, itu aja. Ketika Rasulullah masuk di kaum Taif juga begitu. Anak kecil kasih maklum, nggak mau nasi jagung, ditunggu besarnya saja. Ternyata besarnya tinggal mate. Ya sudah, akhirnya beliau katakan, udah anak turunnya aja, Pak Mboe wis mate. Ya udah. Yang ketiga, as-sahak, lomanlah kau, lomankanlah apa jalan yang sudah kau lewati untuk bisa bertemu Allah terhadap yang lain. Ojo disimpen kaya orang yang mengatakan iki inten tak lebokno kotak,
kotak tak kunci, tak lebokno lemari, lemari tak kunci, hing jero omah, omahe tak gembok. Lakare ngono coren pisan ae gak metu. Melekine rek. Allah ya Karim, enggak kasihan tah anak istrimu? Hah? Enggak kasihan tah terhadap saudara-saudaramu yang selama ini belum mendapatkan intan ini? Kasihan. Artinya, jikalau beliau tanya, aku bayan dulu enggak boleh disampaikan anak istri, kata mursyidku, wis hukum kuwi tak tanggungi, prei, aku sing tanggung jawab. Dulu memang masayikh kita itu bilang, jangan pernah ilmu itu kau beritahu terhadap orang, walaupun orang itu dekat kau, biar kesini aja. Wis, hal itu sudah tidak berlaku. Efayet. Wis, apa? Expired. Wis lama iku gak kanggo. Wis nek sampean mamang tak tanggungi. Iku wis bekatuen, wis jamuren. Wis gak kanggo hukum itu. Tebarkanlah wa ashiruhunna. Udah tebarkan. Terutama pada istrimu, pada suamimu, pada anakmu, orang dekat. Sebab dengan langkah itulah nanti apa yang dikata surga nganut, neraka katut wis gak berguna. Ya. Laksana mobil tadi si istri sebagai gandengane mburiku ya. Nganut toh iku saiki gandengan itu sudah punya mesin sendiri, berangkat sendiri, enak toh kalau gitu. Nek sampean sebagai istri swarga nganut neraka nunut, swarga nunut neraka katut, nyun sewu keberatan Pak ingku. Glendeng lho, apa maneh sing diglendeng ku truk, sing glendeng becak. Gak nutut gitu. Ojo, udah. Jadilah kau orang yang hatinya sudah mobil, laksana mobil sudah punya mesin sendiri. Nanti berangkat balapan dengan paknya, dengan suaminya balapan. Ayo Pak, balapan. Bapak Ibu, mungkin itu perkawis perkara terkait tentang Allahu wahdah, ajaran dinut tauhid yang harus jenengan sampaikan terhadap keluarga dan orang dekat Anda, ya. Tapi jangan heran jikalau mereka orang gak suka. Mesti dalam hatinya awalnya itu kesal. Jangan heran, dan itu sudah resiko Anda. Gus kula sak joke, semenjak saya itu ngaji di Jayabayu tentang tauhid, saya itu di kampung saya dibenci tonggo. Seperti saya itu gak ada temannya. Lala apa kui bingung dibenci tonggo, bingung. Apa enggak lebih bingung dibenci Allah? Yaudah itu aja prinsip Anda. Anda makan ya tidak dari tangga. Anda minum ya tidak dituntun tetangga. Anda bahkan beol pun bukan dibantu tetangga. Semuanya itu yang melayani Anda adalah Allah. Innahu bikulli syai'im muhit. Hanya Allah yang melimputi dirimu, hanya Allah yang selalu melayani dirimu. Mata saja kalau tidak diberkedipkan hidup, ya nggak iso kedip sendiri. Coba dijajal besok, sampai ojo kedip motone mencicilo terus gini. 1 hari aja.
Gimana rasanya? Takut sampean kok ketip diganjel ambek kreweng apa piye? Engkok jadinya bagaimana? Dicoba aja lah. Namanya mencoba gak ada salahnya. Tapi aku mau. Karena sudah pernah akan menjadi mata akan panas dan lain sebagainya. Akan payah, ngeluh dan lain sebagainya. Biarkan tetangga membencimu. Karena itu proses dan resiko kita. Yang penting Allah tidak membencimu, itu aja. Allah tidak akan membenci terhadap kita manakala kita itu masuk di dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kita itu pendosa, ya. Kita itu mantan pendosa. Kalau pendosa jasmani molimo di mata Allah itu mah kecil, Pak. Tahu molimo? Apa saja? Medok, zino, maling, mencuri, minum, pemabuk, madat. Madat itu apa? Ganja, terus main, berjudi. Ini loh Pak Bu, dosa di mata Allah itu kecil. Bila mana dibanding dengan pendosanya ruhaniyahmu pada Allah. Apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Syirik. Umat Islam sangat tabu dan tidak pernah diajarkan dan ditaukan tentang syirik yang lembut. Syirik disebut syirik khafi, yang kita kenal umumnya syirik jali, syirik yang jelas. Inilah menjadikan persoalan dalam diri kita ruhaniyah. Tiap saat dan waktu kita itu menyekutukan Allah. Kang, sapa sing ngaji Sabtu iko? Takson. Oh ya benar. Bener Takson. Keceron. Wong umum aja diwane ngono. Iman kita pada Takson. Makhluk to iku. Iki lho syirik kita. Kita masuk syirik. Nah, didatangkanlah Allahu wahdah, ajaran tentang Allah untuk mengesahkan itulah supaya kesalahan hati kita pada Allah syirik khafi itu lepas. Letak lepasnya ketika saat Anda menjalankan, memfungsikan sirul asrar. Makanya sirul asrar itu bisa dikatakan proses nafi isbat atau takhali tajali di situ. Hanya itu, Pak. Sehingga mengapa ketika kita ada di thariqah, mentoknya zikir-zikir khafi, itu kita nggak bisa wusul-wusul sebab apa? Ada syirik khafi tadi loh. Lebih-lebih yang lain mengatakan yang lain. Ketika kau mau suluk, datangkan wajahku nang wajahmu. Wajahku nang wajahmu. Biar mudah. Pasangan foto sing kau putih. Deken ngarepe imam. Ada yang seperti itu. Biar enggak ketara nemen-nemen. Ya tulisono ayat kursi laki wotong ini. Jika nemen-nemen. Ya Allah Pak, kita sudah dididik untuk musyrik. Cari di Quran terkait masalah ini, ada enggak menghadirkan selain Allah? Ayo, enggak ada. Kalau ada mohon maaf. Jaluk piro tak tuku nih. Iya, tak tuku nih.
Carilah ayat di dalam Al-Quran yang terkait masalah robitoh, terkait masalah penghadapan ruhaniyah itu terhadap makhluk. Kalau ada satu tak tukuni sak njalukmu, njaluk apa awakmu? Matek saiki monggo, matek supari monggo. Bahkan justru sering-sering Allah mengingatkan terhadap Muhammad. Berkali-kali ayat Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan Muhammad sesungguhnya kau yang bisa memberikan petunjuk, tetapi aku Allah. Berarti meniadakan makhluk. Kul katakan Muhammad lillahi ku tetap kedua Allah apa as-syafa'atu syafaat jami'an seluruhnya. Syafaat itu milikku. Itu Rasulullah yang diperintahkan untuk mengatakan bahwasanya syafaat milik Az-Zumar 44. Kok malah kita yang tingkatannya sangat rendah membalik ayat ini? Bagaimana sih bos? Gak nutut aku, gak nutut, temen gak nutut. Oleh gegara wa mata malun ayat yang berikutnya tidak dijelaskan, maka jatuhnya iman kita sebagai umat menengah ke bawah, sebagai pengikut, mohon maaf, menuduh syafaat hak mutlak Rasulullah Muhammad. Ini akhirnya jatuhnya pujamu pujimu terhadap Muhammad. Mohon maaf, jangan tersinggung, temen jangan tersinggung. Saya kasihan terhadap dirimu, ruhaniyahmu. Kalau persoalannya gini sih nggak masalah. Rasulullah itu diizini, dititipi Allah syafaat supaya nanti di situ diterima oleh umat. Kalau seperti ini monggo, berarti pemahamannya beda dengan baik jasmani maupun rohani menuduh syafaat itu milik Muhammad. Buka, iki Quran. Saya nggak main-main tentang syafaat. Az-Zumar 44. Nggak main-main saya. Kul, jadi Rasulullah yang disuruh untuk Allah berkata, lillahi syafa'atu jami'an. Semua itu milik Allah, syafaat itu. Kok kita punya iman yang memberi syafaat itu Muhammad? Ketemu piro bos? Makanya kalau kita bicara mursyid, wajib kau itu manakala kau itu ngaku sebagai mursyid, wajib makrifat. Wajib sudah sampai ke makrifat. Jangan Anda jadi mursyid sebelum kau makrifat terlebih dahulu. Jangan. Prosesnya untuk makrifat kan Anda harus masuk di dalam dunia hakikat. Lah gitu toh. Baru bisa makrifat. Kalau belum makrifat jangan pernah kita itu berani-berani untuk masang bendera mursyid, jangan. Beranikah kau bertanggung jawab menuntun umat yang buta sementara kita buta? Kau arahkan kemana umat itu? Kita pakai logika silahkan. Jelas enggak nyampe. Enggak nyampe. Bapak Ibu hadirin, itu mungkin cambuk ya. Cambuk bagi kita yang kita itu diposisikan sementara seperti itu.
ketahuilah bahwasanya datangnya satu nasihat ini bukan dikarenakan dasar sakit hati, ndak. Kau harus masuk bentuk itu kasih sayang Allah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Masih ada waktu sekitar setengah jam ya untuk tanya jawab. Kangen tanya jawab sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba mengkawak tepangaken dalam salim niki saking Blitar niki nun saya Gus ajeng nderek tangklet. Niki termasuk keluhanipun rincang-rincang wonten teng dalem niku ngeten. Dalam proses belajar utaminipun masalah tauhid niki dilalah kok raosipun kehidupan niku langkung awrat ngoten. Cara biasanya niku mumet niku dipun bodrek sepindah pun mantun niki bodrek ping sedasa kok mboten wonten sudone ngoten. Terus pun dicarane pripun nggih? Mboten mawon Gus nggih. Nggih mbok pilih ngoten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang betul-betul mengadakan perjalanan menuju dan bertemu aku, maka pasti akan kujauhkan urusan dunia. Jadi jikalau jenengan sudah niat untuk bertemu Allah, siap melarat. Pun iku paten. Bentuk Allah menjauhkan hatimu dari kesenangan dunia itu bentuk kasih sayang Allah. Sebab ruh iku tidak akan pernah sampai pada Allah manakala ruh itu terjerat oleh rantainya nafsu lewat kesenangan dunia. Ruh maksudnya Allah akan menjauhkan hambanya yang dikehendaki itu hatinya tidak condong terhadap kesenangan dunia. Itu otomatis Pak Bu, otomatis. Ruh loh, saya katakan ruh. Iku Allah duwe maksud seperti itu supaya jenengan lekas likok pada Allah, bertemu Allah. Memang Allah sengaja seperti itu. Siapa yang berjalan ke arah barat maka semakin jauh arah timur yang ditinggal. Ruhaniyah, pertanyaannya, apakah kebutuhan jasmaniah secara dohir juga minggat atau juga apa cara jenengan dohirnya juga melarat miskin? Ya belum tentu. Sing jelas ruhaniyahmu mesti miskin dengan kesenangan dunia. Saya bicara ruhaniyah. Belum tentu secara fisik jenengan iki duniawiyahnya juga miskin.
Belum tentu. Itu nanti apa kata Allah? Tatkala kemewahan dunia ini nanti didatangkan dan miturut pandangan Allah akan merusak perjalananmu, mesti dibuang oleh Allah secara fisik. Mesti. Cuman kadang kita salah persepsi. Ojo mlebu nang hakikat. Tambah suwe bisnisnya ancur. Ujiannya gede. Buktinya aku. Ketika sejak aku masuk hakikat, bojoku tadi nggak pernah purian, sekarang puri. Lepas dari istri, anak, lepas dari anak, dunia brono dipereteli Allah. Kalau sing guyu kelangan bojo kalau. Gini loh Pak ya. Allah itu mesti menjauhkan ruhaniyahmu dari kesenangan dunia. Tapi bukan berarti sak fisike ndak. Karena ayatnya ada. Lihat bagaimana yang namanya ikan yang hidup di lautan berpuluh tahun. Dia setiap saat dan waktu selalu jasmani itu berinteraksi dengan air asin, tapi dirinya tidak kena asin. Iki ayat. Mungkin sejarah Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Dia itu tidak hanya orang kaya, Pak. Bukan hanya pengusaha. Dia juga punya jabatan yang amat tinggi di situ, Pak. Tapi tidak menjadikan ruhaniyahnya itu terkontaminasi. Mengapa demikian? Karena beliau selalu mengutamakan zikirnya. Kuncinya ada di situ. Tapi tatkala sampai iki kok ya dimiskinkan oleh Allah sampai sak dohire iku sing mesti pandangan Allah itu nanti akan menjadi belenggumu, akhirnya dimiskinkan. Ojo kaget. Terus kita mencari solusi bagaimana miskinnya hilang. Pertanyaannya gitu. Aku mau dadi kutuk marani sondok. Artinya aku tidak menggiring opini jenengan supaya terjerat, ndak. Bahasaku mek ngene tok. Apa kata Allah? Bah kuwi melarat sampak entek-entekan iku urusane Allah. Berhubung kita masih ada di dunia, ditanyakan itu oke, tak jawab. Tak jawab. Jadilah kau seperti hewan laba-laba atau kemelandingan. Dia sibuk membenahi rumahnya. Semakin lama lingkarannya semakin luas. Dia tidak pernah sibuk turun dari rumahnya mencari makanan, ndak. Ternyata makanan datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Bangunan sibukno, bangunan hatimu, rumah di dalam hatimu bangunan. Udah bangunan itu. Udahlah iki Quran Pak Bu. Saya kasih filosofi hewan laba-laba sih kurang percaya. Oke, kita masuk pada Al-Quran. Wa may yattaqillaha, barang siapa membangun rumah hati. Berarti takwa itu membangun rumah hati.
Prakteknya piye? Apapun setiap saat dan waktu yang dihadapkan Allah, pegang teguh tali Allah itu, yaitu zikir. Sebab dengan zikir itu akan menajamkan iman yang benar. Hanya Allah yang melakukan. La haula wala quwata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sampai masuk dalam wilayah Allah wahdah di sini. Ini secara tidak langsung sama halnya sing tadinya sampai iku loro dikai obat bodrek gak mari. Iki duduk wilayah sampean, Gusti Allah sendiri. Yaj'allahu makhrajan. Allah akan menjadikan mana persoalanmu yang susah dibuka, makhrajan akan terbuka. Wa yarzuqhum, dan Allah akan memberikan min haitsu la yahtasib, datangnya tidak kau sangka. Iku kalau jenengan betul-betul melakukan pembangunan rumah hati dengan sebenar-benarnya. Bangun sik sedina wae. Kok turun teko-teko. Berarti bangunmu mang niati gak bangun. Bangunmu mang niati golek imbalan panganan. Jadi laba-laba itu Pak ya, nggak sibuk cari yang dibutuhkan, cuman membesarkan terus. Semakin besar dominan, laler, nyamuk terjaring di situ, datang sendiri, nggak usah repot-repot sampai. Artinya apa? Oke, misalnya jenengan bisnisnya apa? A, yaudah tekuni A, sambil secara jasad nekuni A, ruhaniyah sampai niku harus berzikir. Jangan lepas. Berarti jenengan iki sibuk melakukan pembenahan atau membangun rumahnya ruhaniyah. Ya, rumahnya ruhaniyah, yaitu takwa. Cari sendiri ayat apa, surat apa, ayat keberapa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Itu 2 ayat. Potongan 2 ayat. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Di sini. Iki Quran, ini undang-undang yang paling tinggi di muka di versi Islam. Bila mana tidak percaya ya wis terserah. Sebab kita kalau sudah masuk di dalam ajaran Allahu wahdah, pengesaan pada Allah, mestinya kita harus percaya. Kita sebagai makhluk itu sifat hakikatnya tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun. Jikalau muncul daya upaya dan kekuatan, aslinya tidak datang dari si makhluk, tapi illa billah. Inilah pengajaran Sirul Asrar ada di situ. Jadi bodreknya itu dosisnya sampean tinggikan. Nek bodrek mana cuwilik Pak. Apa? Sampean bawa ke Menur utawa ke Lawang. Di situ ada dosis yang tidak dijual bebas. Ya, khusus orang-orang gila. Namanya pil penenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini pil penenang ya iki, dzikir iki pil penenang. Hanya dengan mengingat terhadap Allah. Mengingat itu sadar kalau semuanya itu Allah, selain Allah tidak ada. Itu loh namanya mengingat, sadar. Otomatis munculnya lewat Sirul Asrar. Ngaten niki. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula wonten 2 pertanyaan. Yang pertama, seberapapun tinggi ilmu kita harus mendapatkan ridho dari Allah. Sedangkan
ridho Allah itu kan terletak kepada ridho kedua orang tua. Bagaimana jawabannya menurut kajian ilmu tauhid? Yang kedua, kedudukan sholat 5 waktu itu sebelum kita makrifat kepada Allah, bagaimana jawabannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konteksnya kalau syariat ada keterkaitan orang tua, yang dimaksud adalah bapak dan ibu. Lah gitu ya. Ridho. Iku konteks syariat. Ya memang iku hablum minan nas, harus kita jaga. Makanya Rasulullah mengajarkan namanya akhlak istimaiyah. Yes, kita gawe, kita pakai. Tapi jangan kau lepaskan akhlak ilahiyah, akhlak yang konteksnya miturut hakikat. Ridho Allah itu tergantung dengan ridho hidup dalam diri orang tua atau di dalam dirimu sendiri. Maksudnya bahasa ridho itu plong. Bahasa plong, kalau kau tidak merasa, iku plong. Nyun sewu. Ada di antara jenengan ini pernah di BAP polisi? Ada? Nggak ada ya, wis aku doai. Tatkala kau merasa melakukan, terus ditanya oleh polisi, mesti hatimu ngeder. Untuk bersilat lidah susah. Ning ati itu gelisah. Tapi tatkala kau tidak merasa melakukan, apapun pertanyaannya polisi, kau tidak ngeder. Menghadapi kondisi seperti itu kau tidak ngepir, enggak, karena kau tidak merasa melakukan. Ditanyain yang bagaimanapun kau tidak merasa melakukan, tetap jenengan iki jawabnya mesti benar, enggak melakukan. Nah, plong itu seperti itu. Tidak merasa melakukan, tidak merasa memiliki. Memiliki berarti kita ibaratkan seperti tukang parkir. Yang masuk mobil mewah, sepeda mewah, ketika yang memiliki mengambil, gak mungkin kau gandoli. Mobilku iki Pak, enggak. Justru Anda membantu keluar dari area parkirmu. Plong, jelas plong. Enak wis, mang aku nunggu iki lu wedi colong maling. Udah diambil yang punya, plong Pak nggih. Itulah ridho. Itulah ridho. Berarti setinggi apapun ilmu yang ada pada dirimu, kau tidak merasa berilmu. Bukan kau yang berilmu. Sebab ilmu adalah sifat sifat ma'ani Allah di dalam sifat wajibnya Allah. Kudrat iradat ilmu. Lah, kau sudah tidak memiliki. Barulah di situ Anda akan mendapatkan ridho. Ya sudah gak merasa, gak memiliki. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana secara tauhid mensikapi kita belum makrifat terus di situ menjalankan sholat? Yun sewu, kita mengacu pada surat Al-Baqarah 238. Di situ ada dua, jamak dan ahad, tunggal. Khafidu, jagalah ala sholawah ay al maktubah, iki jamak. Nek jamak berarti banyak. Di situ dikatakan 5 waktu.
wassolatil wusta, dan juga sholatnya ruh. Nek 5 waktu sholatnya jasad, nek wassolatil wusta sholatnya ruh. Inilah yang dulu disebut saudara saya di Kejawen disebut sholat daim. Dikatakan sholat daim 24 jam. Ya, 24 jam. Artinya kita 24 jam harus sholat. Roh ini harus menghadap. Maksudnya sholat menghadap. Ya, wis menghadap aja, gak ngomong sholat. Ngomong sholat dijungkar jungkiri. Engkau gitu. Menghadap atas dasar dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, kecuali hanya untuk menghadap, menyembah. Menyembah yang dimaksud ayat di situ, Anda itu makrifat pada Allah. Ini. Terus bagaimana pertanyaannya tadi, belum makrifat kita menjalankan. Lah, jangankan yang belum makrifat itu tetap disuruh untuk menjaga. Lah wong sing wis makrifat ya disuruh menjaga. Itu bahasanya. Jangankan yang belum makrifat, berarti wassolawah itu kewajiban menjaga. Lah wong sing wassolatil wusta itu masih menjaga. Itu jawabannya. Jadi pertanyaan dari jawaban dari sebuah pertanyaan, apakah kita sholat belum makrifat itu dikatakan syirik? Karena ketika sholat hati kita menghadap selain. Nek pertanyaannya seperti itu tak jawab, iya miturut kacamata hakikat. Biar gak seperti itu bos, wassolatil wusta pelajarono. Setelah kau pelajari, kau fahami, praktekno di tengah-tengah wassolawah, di tengah-tengah sholat 5 waktu. Itu loh maksudnya ayat itu di situ. Kalau Anda masih tetap wassolawah saja, tidak wassolatil wusta, siapapun kita, pasti hati menghadap selain Allah. Kalau sudah menghadap selain Allah, bagaimana hukumnya secara hakikat? Kita ternyata masih menyekutukan Allah, cuman sirik khafi. Dan inilah menghalangi dirimu tidak bisa sampai kapanpun liqa wusul pada Allah. Sebab perkara syirik di dalam surah Al-Kahfi itu harus ditiadakan sebagai syarat mutlak, ditinggalkan untuk bisa bertemu Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahadah. Jangan pernah ada syirik khafi di dalam hatimu ketika kau beribadah. Jikalau ada, maka ayat itu mengatakan jangan harap kau bisa bertemu Allah. Oke. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Gus, kula badhe ngenalaken diri, kula saking Indramayu, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Kula nyuwun badhe belajar ngangge bahasa Jawa mawon. Kula badhe nanglet Gus, kula niki sampun baat, mung kula niki badhe njalani suluk. Upami kula suluk ke Tenggria niki teng Indramayu. Terus suluk niku lamun boten sawon kawan dasa dinten nggih. Terus kula sibuk teng perjalanan upamine setengah sasi karena kula niki tiyang gadah keluarga, apa mali masih pengantin baru.
si istri nyuwun jatah Gus, pripun niku Gus? Oh gitu. Punten semonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya yang di Indramayu. Apapun yang dihadapkan Allah berupa aktivitas termasuk jatah istri, apalagi sebagai kemanten baru, laksanakan. Di situ juga ada Allah. Temui Allah dikala jenengan iku melayani istri. Maneman kemanten anyar ditinggal gitu. Oke, maneman. Udah jalankan. Karena di situ juga ada Allah. Tidak akan muncul syahwat dalam dirimu kalau tidak ada Allah. Sing penting jangan melihat makhluknya, lihatlah Allahnya. Berarti boleh Gus saya suluk sambil sambil ulek-ulek. Boleh. Di situ pun juga ada Allah, ya. Allah tidak mempersulit kok Pak Bu. Jangan pernah yang dianggap halangan itu sebagai halangan, jangan. Anggaplah itu sebagai kendaraan Anda untuk bertemu Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.